Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mau mempresentasikan hasil review jurnal dari saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Muhyiddin. Saya dari jurusan Perbankan Syariah dari kampus Ais Salahuddin Pasuruan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai literatur review yang berjudul Penerapan metode service excellence dan service quality untuk meningkatkan kepuasan pasien terhadap mutu pelayanan keperawatan di ruang rawat inap rumah sakit. Nah, di sini saya mereview jurnal yang mengambil judul Penerapan metode service excellence dan service quality untuk meningkatkan kepuasan pasien terhadap mutu pelayanan keperawatan di ruang rawat inap rumah sakit. Itu jurnal yaitu jurnal literatur review dan tahun 2014 sampai 2020. Untuk penulisnya yaitu Arti Agustian. Untuk reviewer saya sendiri Muhammad Muhyiddin. Nah, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui metode service excellence dan service quality melalui tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan perawatan di ruang rawat inap. Untuk metodenya yaitu metode literatur review. Untuk objek penelitiannya sendiri yaitu di rumah sakit. Nah, selanjutnya yaitu pengertian dari rumah sakit. Apa sih rumah sakit itu? Rumah sakit ialah sarana upaya kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian. Nah, tugas utama rumah sakit itu memberikan pelayanan kesehatan yang berupa penyembuhan penderita dan pemulihan pasien yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya peningkatan promotif dan pencegahan preventif serta melaksanakan upaya rujukan. Nah, untuk pengertian Permenkes nomor 72 tahun 2016 yaitu rumah sakit merupakan suatu institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Ada beberapa tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit, salah satunya yaitu profesi keperawatan, yaitu Permenkes 2016. Nah, selanjutnya metode yang diterapkan rumah sakit untuk meningkatkan kepuasan pasien diantaranya dengan menerapkan beberapa metode. Pertama, metode service excellence dan metode service quality. 10 dimensi kualitas pelayanan yang telah dikemukakan para pakar pemasaran sebelumnya dirangkum menjadi 5 dimensi pokok, diantaranya yaitu keandalan atau reliability, yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan. Untuk selanjutnya, bukti secara langsung atau tangibles, yaitu meliputi fasilitas fisik, peralatan, personel, dan sarana komunikasi. Selanjutnya, daya tangkap atau responsiveness, yaitu merupakan kehendak para staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan lengkap. Yang keempat, yaitu jaminan atau asuransi, yaitu di sini menjelaskan untuk menyakup kesopanan, kemampuan, dan pengetahuan pada karyawan, serta kemampuan mereka untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan, bebas dari bahaya, resiko, dan keraguan. Yang terakhir yaitu empati. Empati itu yaitu meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan atau kepedulian atau kesedihan karyawan untuk peduli, memberi rasa perhatian pribadi bagi pelanggan atau pada pasien. Selanjutnya yaitu metode literatur review. Literatur review ini dibuat dengan tujuan untuk membuat analisis dan sintetis terhadap pengetahuan yang sudah
ada terkait topik yang akan diteliti, yang menyediakan latar atau basis teori untuk penelitian yang akan dilakukan. Itu mempelajari kedalaman atau keluasan penelitian yang sudah ada terkait topik yang akan diteliti dan menjawab pertanyaan praktis dengan pemahaman terhadap apa yang sudah dihasilkan penelitian yang terdahulu. Nah, dalam hal tersebut perlunya dilakukan penelitian yang berjudul penerapan metode service excellence dan service quality untuk meningkatkan kepuasan pasien terhadap mutu pelayanan perawatan di ruang rawat inap rumah sakit. Nah, pada penelitian ini, peneliti menggunakan desain literatur review yang berkaitan dengan subjek penerapan metode service excellence dan service quality agar bisa meningkatkan kepuasan pasien terhadap mutu pelayanan keperawatan. Peneliti melakukan penelusuran sumber informasi tentang subjek terkait dalam berbagai database untuk mengumpulkan sumber-sumber yang relevan dan meringkas temuan yang digunakan pada setiap literatur yang lengkap. Selanjutnya, kualitas pelayanan tidak bisa lepas dari kepuasan pelanggan, yaitu kemauan dan kemampuan dalam memberikan pelayanan yang benar. Keberhasilan dalam mengembangkan dan melaksanakan pelayanan prima tidak terlepas dari kemampuan dalam memilih konsep pendekatannya. Konsep pelayanan prima berdasarkan 6 parameter yang berbeda, yaitu mengembangkan pelayanan prima dengan menjelaskan konsep-konsep itu. Yang pertama, sikap itu, yaitu perilaku yang harus ditonjolkan ketika menghadapi pelanggan, yang meliputi penampilan yang sopan dan serasi, berpikir positif, sehat dan logis, dan bersikap menghargai. Yang kedua, perhatian, yaitu kepedulian penuh kepada pelanggan, baik yang berkaitan dengan perhatian akan kebutuhan dan keinginan pelanggan maupun pemahaman atas saran dan kritiknya, yang meliputi mendengarkan dan memahami secara sungguh-sungguh kebutuhan para pelanggan, mengamati dan menghargai perilaku para pelanggan, dan mencurahkan perhatian penuh kepada pelanggan. Selanjutnya, yaitu kemampuan, yaitu pengetahuan dan keterampilan tertentu yang mutlak diperlukan untuk menunjang program pelayanan prima, yang meliputi kemampuan dalam bidang kerja yang ditekuni, melaksanakan komunikasi yang efektif, mengembangkan motivasi, dan mengembangkan public relation sebagai instrumen dalam membina hubungan ke dalam dan keluar organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, tindakan, yaitu tindakan berbagai kegiatan nyata yang harus dilakukan dalam memberikan layanan kepada pelanggan, yang meliputi mencatat setiap pesanan para pelanggan, mencatat kebutuhan para pelanggan, menegaskan kembali kebutuhan para pelanggan, dan mewujudkan kebutuhan para pelanggan, dan menyatakan terima kasih dengan harapan pelanggan mau. Selanjutnya, penampilan, yaitu penampilan seseorang, baik yang bersifat fisik saja maupun fisik atau non-fisik, yang merefleksikan kepercayaan diri dan kredibilitas dari pihak lain. Dan yang terakhir yaitu tanggung jawab, yaitu merupakan suatu sikap keberpihakan kepada pelanggan sebagai suatu wujud kepedulian untuk menghindarkan atau meminimalkan kerugian atau ketidakpuasan pelanggan. Kepuasan adalah tingkat perasaan seorang setelah membudayakan kinerja atau hasil yang dirasakan dengan harapan. Kepuasan seseorang adalah fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan. Kebutuhan pasien sangat menentukan kepuasan pasien di rumah sakit. Oleh karena itu, suatu rumah sakit harus memberikan pelayanan yang berkualitas
dapat meningkatkan derajat kesehatan yang tinggi dan memenuhi keinginan dan harapan pasien sebagai penerima pelayanan. Kekuatan konsumen menjadi indikator penting dalam perluasan pemasaran. Kekuatan konsumen akan meningkat dan kualitasnya pelayanan service quality yang diberikan dari sini menjadi jelas. Semakin baik service quality, maka memberikan dampak peningkatan konsumen Indonesia di et al. Tahun 2010. Nah, kepuasan konsumen merupakan suatu proses yang yang diharapkan, maka konsumen akan merasa puas. Jika manfaat yang diperoleh melebihi harapan, maka konsumen akan merasa puas. Namun, jika manfaat yang diperoleh rendah dari harapan mereka, maka dapat menimbulkan ketidakpuasan pada konsumen. Untuk kesimpulannya, ini pelayanan dan pelayanan atau service quality ialah pelayanan yang sangat baik dan melampaui harapan pasien di rumah sakit, terutama di pelayanan keperawatan. Service excellence dan service quality penting untuk mempertahankan tingkat kepuasan pasien dan dapat membantu perkembangan rumah sakit, sehingga pasien akan loyalitas terhadap rumah sakit karena pelayanan yang diberikan dengan baik. Pentingnya kualitas layanan dikarenakan kualitas layanan konsumen yang membeli dan mengkonsumsi jasa. Konsumen dan bukan penyedia jasa yang menilai tingkat kualitas jasa sebuah perusahaan. Bagi peneliti, hubungan metode service excellence dan service quality dengan tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan keperawatan di ruang inap perlu diarahkan secara lebih spesifik dengan kajian yang lebih lengkap. Bagi peneliti selanjutnya, kajian studi dapat dilakukan dengan memfokuskan pada bidang lebih terfokus pada instrumen atau konteks tertentu sehingga hasil yang diperoleh dapat lebih terfokus. Nah, untuk kesimpulan dari saya sendiri adalah kualitas pelayanan sangat berhubungan erat dengan pelanggan. Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan akan mendorong pelanggan untuk menjalin hubungan kerjasama dalam jangka waktu yang panjang dan bahkan dapat menarik minat konsumen lain untuk berobat ke rumah sakit tersebut. Sekian review jurnal dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.